Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Jumpa lagi di minggu ini, kita akan bersekolah minggu bersama dengan Kak Putri dan Kak Paskah. Ya, hari ini kita mau bersuka cita bersama memuji nama Tuhan dari terbit matahari sampai terbenam setiap hari, biarkan hati kita terus memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, hari ini kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan untuk memulai sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan setiap hari di dalam hidup kami. Hari ini kami mau memuji Engkau lebih lagi, kami membawa setiap pujian kami, nyanyian kami dengan penuh sukacita dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu menyertai hidup kami hari ini. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, hari ini sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya hari ini kita mau pujikan satu pujian, ya dengan bersukacita, dengan bersemangat karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya kita mau menyanyikan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, seperti pujian ini katakan bahwa baca kitab suci dan berdoa setiap hari membuat kerohanian kita bertumbuh, membuat kita semakin cinta dan mengerti akan firman Tuhan. Untuk itu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi.
Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali di dalam sekolah minggu online pagi ini. Bu Dewi nanti akan bercerita dari kitab suci Perjanjian Baru untuk melihat atau mencari tahu apakah Tuhan Yesus kita itu suka kebersihan atau tidak ya. Nah, sekarang adik-adik coba duduk manis, kemudian mendengarkan sungguh-sungguh ya. Nah, adik-adik coba Ibu tanya dulu, Bu Dewi tanya dulu. Siapa yang pagi ini sudah mandi? Sepertinya sudah semua ya, adik-adik sudah rapi, sudah wangi-wangi karena tadi mandi. Kemudian coba siapa yang tadi pagi memperhatikan Bapak atau Ibu sedang menyapu rumah? Ada apa tidak adik-adik? Ya, mungkin ada yang memperhatikan, tapi juga ada yang tidak memperhatikan. Terus juga adik-adik tadi ketika bangun tidur tempat tidurnya, selimutnya dirapikan apa tidak? Semoga adik-adik sudah pinter untuk merapikan tempat tidurnya sendiri-sendiri ya. Oke, nah adik-adik coba mari kita belajar bersama-sama untuk mencontoh pada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu suka rapi, suka bersih atau tidak? Nah, untuk bisa mendengar secara baik, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta pertolongan Tuhan supaya kita mengerti firman Tuhan secara baik. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Allah Roh Kudus, Tuhan Allah ketiganya yang esa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau senantiasa menyertai kami setiap langkah hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan cerita firman Allah untuk kami semua. Berkati supaya kami semua siap mendengarkannya. Tuhan Allah Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan membaca dari Alkitab Perjanjian Baru dari kitab Injil. Kitab Injil yaitu Injil Yohanes. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ya. Coba disiapkan dulu Alkitabnya. Oke? Sudah siap? Ya. Yang sudah bisa membaca, bisa menyimaknya ya. Oke. Ayo kita coba baca bersama-sama. Adik-adik membaca di rumah, Ibu membaca di sini. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Yang begini firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis,
Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Nah, adik-adik, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi menuju ke kota Yerusalem. Yesus dari mana? Yesus kan tinggalnya di Nazaret. Nazaret itu di Galilea, tempatnya jauh dari Yerusalem. Tetapi waktu itu karena hari raya Paskah, dikatakan tadi, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Jadi pada waktu itu tradisi orang-orang Yahudi itu merayakan Paskah di Bait Allah. Bait Allah tempatnya di kota Yerusalem. Maka Tuhan Yesus bersama para murid-muridnya tadi juga dari Galilea, kemudian singgah di Kana dulu untuk menghadiri perkawinan di Kana. Setelah itu ke kota Kapernaum. Nah, setelah itu barulah mereka melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Karena apa tadi? Ingin merayakan Paskah di Bait Allah. Nah, adik-adik, setibanya Tuhan Yesus tadi di kota Yerusalem, di Bait Allah, Tuhan Yesus kaget sekali melihat Bait Allah. Di pelataran Bait Allah itu banyak sekali pedagang. Apa tadi pedagang? Apa saja dikatakan? Dikatakan tadi pada ayat 14, di situ ada pedagang-pedagang lembu. Adik-adik tahu lembu itu apa? Lembu itu sapi, adik-adik, sapi. Kemudian ada juga pedagang kambing domba. Dan juga ada pedagang burung merpati. Bahkan dikatakan juga ada penukar-penukar uang ada di situ. Nah, adik-adik, kenapa toh kok di pelataran Bait Allah banyak pedagang itu? Nah, waktu itu yang dikatakan Paskah, kalau adik-adik ingat cerita ibu-ibu guru atau kakak-kakak dulu waktu sekolah minggu yang dulu-dulu, bahwa Paskah waktu itu adalah peringatan keluarnya bangsa Israel dari penjajahan di Mesir keluar. Kemudian pada daun pintunya dioles-olesi dengan darah binatang supaya waktu itu kalau daun pintu rumah orang Israel itu ada darah binatang, maka anak sulungnya tidak meninggal. Tetapi kalau tidak ada darah, lambang darah di daun pintunya, maka anak sulung akan meninggal. Nah, kemudian oleh bangsa Israel, Paskah saat itu, jadi tradisi Yahudi itu dengan menyembelih apa? Hewan, yang menyembelih para imam. Jadi kenapa di pelataran Bait Allah tadi ada pedagang-pedagangnya. Waktu itu para imam
menyetujui bahwa di pelataran itu oke, ada pedagang-pedagang, supaya nanti ketika ada banyak orang Yahudi untuk beribadah merayakan Paskah di situ tidak repot untuk membeli binatang-binatang korban. Nah, juga ada iuran tahunan adik-adik. Iuran tahunan itu menggunakan uang shikal. Shikal ya. SYIKAL, shikal. Nah, padahal mata uang itu sudah jarang terbit. Maka di situ disediakan tempat penukaran uang. Karena apa? Kadang-kadang bangsa Yahudi yang tersebar di berbagai negara itu datang dengan mata uang mereka masing-masing. Lalu ditukarkan dengan mata uang shikal supaya apa? Bisa untuk membayar iuran tahunan. Nah, persoalannya ketika pelataran Bait Allah ada begitu banyak orang berjualan, ada suara binatang, ada hiruk pikuk orang saling menukarkan uang. Tentu suasananya sangat gaduh. Padahal Bait Allah itu apa tadi? Bayangkan seperti gereja kita ya. Bait Allah kan tempat untuk menyanyi, memuji Tuhan, tempat untuk berdoa, tempat untuk mendengarkan firman Tuhan, dan tempat ketika adik-adik sekolah minggu yang tidak secara online ya. Nah, tetapi kalau suasananya hiruk pikuk gaduh banget, pasti akan sangat mengganggu. Maka ketika Tuhan Yesus datang di Bait Allah dan melihat suasananya seperti itu, Tuhan Yesus menjadi marah sekali. Kemudian dikatakan tadi apa? Tuhan Yesus membuat cambuk. Cambuk itu cemeti, apa ya? Pecut untuk menghalau para pedagang itu. Dikatakan cambuknya dibuat dari tali. Saking begitu marahnya Tuhan Yesus melihat pelataran bait suci begitu gaduh untuk berjualan binatang-binatang dan juga tempat bertukar uang. Semuanya ditunggang balikkan. Mereka diusir, jangan berdagang di pelataran Bait Allah. Karena sangat mengganggu suasana ibadah di Bait Allah. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita melihat bahwa apa? Tuhan Yesus yang kita anut, Tuhan Yesus yang menjadi guru kita, teladan kita, itu suka bahwa Bait Allah itu bersih, keadaannya tenang. Supaya apa? Supaya Bait Allah itu benar-benar menjadi tempat untuk bisa berdoa, tempat untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tempat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tahukah Bait Allah itu bukan hanya gereja, bukan hanya Bait Allah pada zaman dulu pada waktu Tuhan Yesus ini marah-marah. Tetapi Bait Allah itu sesungguhnya adalah tubuh kita, badan kita itu adalah Bait Allah. Apakah betul begitu? Yuk kita lihat ya. Kita baca dari 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6. Kita buka dulu ya adik-adik. 1 Korintus 6 ayatnya 19. Apakah adik-adik sudah ketemu? Sudah ada yang menemukan ayatnya? Coba dibaca keras-keras ya di rumah supaya teman-temannya bisa saling mendengarkan. Tapi coba Ibu juga akan bacakan dari sini ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Bait Roh Kudus itu sama dengan bait Allah, karena Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Saya ulangi sekali lagi ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, jadi adik-adik, tubuh kita adalah bait Allah juga. Maka ketika Tuhan Yesus itu melihat bait Allah hiruk pikuk dengan berbagai macam dagangan, sehingga orang-orang itu terhalang ibadahnya, maka saat ini pun Tuhan Yesus juga menghendaki bahwa bait Allah yang adalah kita sendiri ini, tadi dikatakan Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus diam di dalam kita. Maka bait Allah yang adalah kita sendiri, kita juga harus bersih. Nah, apa maksudnya bersih adik-adik? Bersih ya, bersih hati kita, bersih pikiran kita, bersih tingkah laku kita, bersih tutur kata kita. Nah, contohnya bagaimana? Coba adik-adik bisa memberi contoh? Bersih hati. Misalnya bagaimana? Adik-adik tidak suka bertengkar dengan teman-temannya. Itu adalah karena hatinya bersih. Suka mengasihi temannya, membagi apa yang jadi miliknya dengan teman-temannya, meminjamkan catatan sekolah, kemudian meminjamkan mainan. Itu juga contoh yang baik. Lalu perkataan yang baik. Adik-adik, kita supaya menjaga mulut kita dari perkataan-perkataan yang kotor, adik-adik coba suka menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu, lagu-lagu pujian. Nah, itu akan menolong kita menghindari kita berkata-kata kotor. Kemudian apalagi suka menolong orang lain, suka membuang sampah. Ya, ini penting sekali adik-adik. Coba adik-adik kalau makan permen, bungkusnya dibuang kemana? Dibuang sembarangan? Ataukah disimpan dulu kalau sedang di perjalanan di dalam kendaraan gitu? Jangan dibuang lewat jendela atau dibuang kalau adik-adik sedang bersepeda, jangan dibuang begitu saja. Tapi kumpulkan dulu, nanti baru dibuang ketika ada tempat sampah. Nah, ketika adik-adik di gereja dan ada kotoran-kotoran yang sedang ada di gereja, adik-adik coba membantu untuk membuangnya di tempat sampah. Lalu kalau di rumah, keadaan rumah masih belum bersih, adik-adik membantu Bapak Ibu untuk membersihkan rumah. Nah, adik-adik yang masih kecil-kecil, ketika bermain, tolong alat-alat mainannya itu ditempatkan di kotak atau di tempat yang sudah disediakan untuk menyimpan alat permainan. Jangan berebut alat main ya. Oke, adik-adik, pesannya adalah adik-adik harus menjaga kebersihan. Jaga tangannya dicuci bersih, pakai masker di mana-mana supaya dilindungi dari berbagai penyakit. Adik-adik, Ibu lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi adik-adik dimanapun menjaga kebersihan. Di sekolah, di rumah, di tempat bermain. Jagalah ketika adik-adik punya sampah. Jangan dibuang di sembarang tempat, tapi tunggu, simpan dulu, nanti dibuang ketika sudah ada tempat sampah. Lalu yang penting juga adalah adik-adik rajin untuk membaca firman Tuhan.
supaya hatinya juga dijagai tetap bersih. Lah Ibu, saya belum bisa membaca. Ya, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong kepada Bapak Ibu atau kakak-kakaknya yang sudah bisa membaca untuk membacakan firman Tuhan. Supaya apa? Menjaga hati kita, menjaga hati adik-adik, menjaga ucapan adik-adik, menjaga pikiran adik-adik supaya tetap bersih. Dengan demikian, Tuhan Yesus juga akan senang ketika kita menjaga tubuh kita dengan bersih. Oke adik-adik, selamat praktek ya, supaya adik-adik sukacita dan Tuhan Yesus juga senang. Oke, mari sekarang Ibu Dewi mau ajak adik-adik berdoa supaya Roh Kudus menolong adik-adik dan juga Ibu Dewi untuk bisa menjaga kebersihan hidup maupun kebersihan lingkungan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan untuk nasihat-Mu pagi ini dan teladan-Mu. Tuhan menyukai kebersihan dan tolong kami supaya kami pun juga menyukainya. Ajar kami Tuhan untuk menjaga hati kami supaya bersih dari hal-hal yang kotor. Tolong kami menyukai firman-Mu. Berkati Roh Kudus supaya kami senantiasa suka untuk mendengarkan firman Allah, suka membaca firman Allah, dan suka memuji Engkau dan berdoa padamu. Dengan demikian tubuh kami juga terjaga bersih dan rapi. Dan ajar kami juga menyukai menjaga lingkungan sekitar kami supaya tetap bersih. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang luar biasa mengajari kita bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup bersih. Ya, saat ini waktunya kita untuk memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik semuanya yang ada di rumah bisa siapkan persembahannya. Kalau sudah, sekarang waktunya kita berdoa. Kita membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Hari ini anak-anak-Mu membawa setiap persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan terima setiap persembahan syukur kami ini yang tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Kami merasakan Tuhan begitu ada dan dekat bersama dengan kami. Kiranya setiap hari Tuhan selalu mengajari kami, Tuhan selalu menuntun kami anak-anak-Mu, Tuhan selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita berpisah hari ini, kita mau pujikan satu pujian yang mengingatkan kita bagaimana kita menjaga hidup kita, bagaimana kita harus berhati-hati menggunakan tangan, bagaimana kita harus berhati-hati menggunakan mulut kita, mata kita untuk memuliakan nama Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu.
Yesus memberkati.